Mari kita dengan segala hormat membuka firman Tuhan di dalam buku Efesus, pasal pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal pertama, kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6-nya. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Semua membaca bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikarunianya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau lah yang mengetahui segala isi di dalam sanubari kami. Engkau yang mengetahui juga segala kebutuhan di dalam hidup kami. Engkau yang juga memberikan segala berkat di dalam Kristus, dan sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Pada pagi ini juga ada firman, ada berita yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang hina. Engkau memberikan kekuatan kepada dia, bijaksana kepada dia, sehingga dia boleh menyatakan kehendak-Mu dengan berani, dengan teliti, dengan setia, dan taat kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dengar doa kami ya Tuhan. Berkatilah setiap jiwa yang berada di sini. Engkau mendirikan takhta-Mu, Engkau memberikan titah-Mu sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala yang dipertuan, sebagai penghulu di dalam gereja. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Kami berdoa kiranya Tuhan hancurkan kuasa iblis dan usir dia keluar dari sini, sehingga tidak ada gangguan apa yang berada di dalam kebaktian ini. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, mengapakah setelah kita membicarakan tentang Yohanes, lalu Roma, dan sekarang ke dalam Efesus? Di dalam Yohanes kita melihat Yesus Kristus inkarnasi, hidup di dalam dunia, dan dengan mulutnya sendiri menjadi penyampai firman yang kekal ke dalam sejarah. Saudara-saudara, Yesus sendiri adalah firman. Yesus sendiri datang menjadi daging. Yesus sendiri dengan bibir yang berada di dalam tubuhnya, dia menyampaikan firman. Itu adalah perkenalan diri di dalam sejarah. Itu adalah subjektivitas dari kebenaran itu sendiri, mewujudkan diri di dalam dunia manusia. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada rela terjunkan diri ke dalam hidup yang dicintai. Saudara-saudara, demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, dan dia datang rela hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, orang-orang yang hina, yang lemah, orang yang najis, orang yang seharusnya dibuang oleh Tuhan Allah. Itulah Injil, itulah berita kesukaan dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam surat Paulus kepada Roma merupakan penguraian tentang rencana Injil yang paling sempurna dan paling teliti sepanjang sejarah. Tidak ada buku siapapun, buku manapun memberikan penjelasan tentang rencana keselamatan Allah bagi umat manusia dan kehendak Allah bagaimana melaksanakan keselamatan itu di dalam sejarah yang melampaui
apa yang ditulis oleh Paulus di dalam buku Roma. Kita telah menghabiskan lebih daripada 4 tahun untuk selesaikan Roma. Sekarang kita masuk ke dalam buku Efesus. Mengapakah Efesus yang saya pilih menjadi buku yang ketiga? Karena ini menjadi suatu buku yang penting sekali untuk hidup gereja. Bagaimana bergereja, dan gereja apa artinya, gereja apa tugasnya, dan gereja harus mengenal bukan daripada sepotong-potong di dalam sejarah, tetapi mengenal sebelum sejarah. Gereja sudah berada di dalam isi hati Tuhan Allah, saudara-saudara sekalian. Dan Efesus merupakan satu buku yang memberikan kepada kita satu contoh yang begitu melawan dengan arus-arus daripada mimbar-mimbar sekarang. Saudara-saudara, pada akhir zaman Alkitab berkata, karena telinga itu sudah menjadi gatal, maka manusia bosan kepada ajaran-ajaran yang penting. Mereka telah menemukan banyak guru-guru yang baru, guru-guru yang palsu. Maka kita memerlukan sesuatu banting setir sehingga zaman ini kembali kepada jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Di dalam buku Efesus kita boleh melihat bahwa Paulus telah memberikan satu contoh bagaimana mendidik gereja, sehingga gereja mengetahui bagaimana mereka harus beriman, dan gereja mengetahui bagaimana mereka harus berbakti, gereja mengetahui bagaimana mereka harus bersyukur, gereja mengetahui bagaimana mereka harus mentinggikan anugerah Tuhan. Dan sebagai dasar daripada pengertian segala ajaran, anugerah, kedaulatan Tuhan Allah dan rencananya, baru gereja mengetahui bagaimana hidup sebagai orang Kristen, bagaimana menyatakan segala tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen yang dipilih ke dalam gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, di dalam Efesus kita melihat dari permulaan seolah-olah semua yang dikatakan itu tidak praktis. Semua yang dikatakan itu hal yang khayal-khayal yang tidak ada gunanya langsung di dalam hidup praktis atau praktika. Saudara-saudara, inilah sesuatu hal yang perlu kita teliti dengan baik. Saudara-saudara sekalian, jika orang Kristen yang dangkal atau orang Kristen yang antroposentris, menjadikan diri sebagai pusat, mereka maunya mendengarkan khotbah sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan kebutuhanku, sesuai dengan sekarang saya suka dengar apa. Tetapi Paulus bukan melayani gereja seperti itu. Paulus melayani Tuhan, dan dia mengetahui bahwa gereja memerlukan hal-hal lebih daripada sekedar apa yang mereka rasa perlu. Sekali lagi saya mengucapkan kalimat ini, gereja memerlukan hal-hal lebih daripada apa sekedar yang mereka rasa mereka perlu. Jikalau kita hanya dilayani dengan apa yang kita rasa perlu, maka kita hanya dilayani di dalam satu aspek yang begitu dangkal dan begitu terbatas. Akibatnya adalah kita tidak mungkin bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara, bedanya apa orang yang belajar bahasa Inggris tanpa grammar dan belajar Inggris dengan grammar? Bedanya apa orang yang belajar musik maunya main sendiri dan main musik menurut pelajaran yang sungguh-sungguh ketat? Bedanya apa mereka yang menggubah musik tanpa teori dan mereka yang belajar teori dulu? Saudara-saudara, mereka yang belajar bahasa tidak mau grammarnya, tidak ada kerangkanya, dan mereka akan mengulang-ulang terus kesalahan-kesalahan yang mereka tidak sadar. Demikian di dalam musik, di dalam melukis, di dalam arsitektur, di dalam segala disiplin penyelidikan, dari segala bijaksana dan segala macam ilmu. Jikalau struktur itu tidak ada, filsafatnya tidak ada, hanya mau fenomena, gejala luar, asal jadi, cepat sukses, maka kemajuan tidak merata dan kemajuan tidak sehat. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mau praktis saja, kita mau kelihatan cepat-cepat sukses, cepat-cepat banyak orang datang ke gereja, cepat-cepat dapat banyak duit, menjadi gereja yang kaya, itu tidak sulit.
Tetapi saudara-saudara, bukanlah kehendak Tuhan gereja didirikan semacam itu. Gereja didirikan dengan rencana beribu-ribu tahun, bahkan sebelum dunia diciptakan. Allah Kitab adalah Allah yang berorganisasi. Allah Kitab adalah Allah yang berkehendak. Allah Kitab adalah Allah yang berencana. Dan saudara-saudara, sebelum merencanakan menciptakan dunia ini, rencana menebus orang yang akan ditaruh di dalam dunia yang akhirnya akan gagal sudah terlebih dahulu. Begitu hebat, begitu rumit, begitu komplit, dan begitu sempurna adanya bijaksana Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian, kita melihat Dia menurut bijaksana yang tertinggi, yang tidak terhingga itu, telah mengatur segala sesuatu sampai pada satu hari gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus betul-betul berdiri di dalam sejarah. Saudara-saudara, di dalam semua pemerintah, mereka menganggap diri besar, gereja kecil. Mereka menganggap gereja dan agama dan yang lain semua hanya sekedar sesuatu di dalam negaranya saja. Tapi di hadapan Tuhan bukan demikian. Di hadapan Tuhan, gereja itu adalah sesuatu isi hati yang paling inti di dalam Dia. Sedangkan sejarah dan semua pemerintah hanya sementara. Semua pemerintah beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Gereja adalah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang melihat segala sesuatu dengan kacamata dari Tuhan. Maafkan, Tuhan tidak pakai kacamata. Kita melihat dari perspektif daripada Tuhan Allah sendiri, bukan daripada dunia. Saudara-saudara, jikalau kita hanya berada di dalam arus proses sejarah, tapi tidak menemukan ada arus induk yang berada sebagai arus inti di dalam sejarah, maka kita belum mengerti apa rencana sejarah dan apa rencana Allah di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, sejarah membabi buta, sejarah berdasarkan kemauan manusia, kekuatan militer, dan kegerakan daripada segala orang yang berani dan bertindak. Tetapi saudara-saudara, di dalam sejarah ada satu arus inti, dan arus inti itu adalah bukan kehendak engkau, kehendak saya, kehendak presiden, kehendak raja-raja, kehendak pemerintah-pemerintah, melainkan kehendak Tuhan Allah yang terus berada di tengah-tengah garis yang inti, yang center, yang fokus itu. Dan itu disebab sejarah keselamatan. Saudara-saudara, sejarah keselamatan, the history of the salvation, itu menjadi apa yang dilihat oleh Tuhan Allah lebih daripada segala sesuatu yang terjadi, mengitari atau mengelilingi akan fokus itu. Saudara-saudara, arus yang berada di dalam tengah-tengah sejarah, di mana kehendak Tuhan yang menunjang segala detik yang berkesinambung itu, itulah yang menyatakan rencana Allah. Saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, orang yang mengaku menganggap diri menang. Mereka menganggap mereka telah berusaha dan telah sukses, telah menang, karena mereka sudah berhasil menumpas Yesus pengacau. Mereka telah membunuh seorang yang menghasut rakyat. Mereka telah memaku dia di atas kayu salib, mempermalukan dia, dan dia telah mengalirkan darah. Mereka melihat dia sudah dipaku seperti perampok yang mati di atas kayu salib. Tapi mereka tidak mengetahui, justru mereka waktu menganggap diri menang, disitulah mereka sudah kalah. Pada waktu mereka kira mereka sudah menindas, mereka sudah menganiaya Yesus, di situ rencana Allah yang sukses. Saudara-saudara, di manakah Pilatus sekarang? Di manakah Julius Caesar sekarang? Di manakah Nero sekarang? Di manakah Vespasian sekarang? Di manakah Garigula sekarang? Di manakah raja-raja yang melawan Tuhan? Raja-raja yang memaku Yesus Kristus? Di manakah mereka? Mereka berada di kuburan. Tubuhnya berada di status menanti penghakiman yang kekal dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, one day my Lord will come back. He will return to the earth and stand on earth and to judge all those who persecute
His children. Saudara-saudara, Tuhan akan kembali. Tuhan akan mengadili seluruhnya. Engkau harus melihat bukan daripada satu gejala dan satu gelombang daripada fenomena sejarah yang kelihatan besar, tapi orang Kristen mempunyai pandangan melihat sesuatu arus inti. Di situ jejak kaki orang-orang suci yang dipimpin oleh Roh Kudus berada menjadi satu arus inti menurut pimpinan, tunjangan dan gerakan daripada Roh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya hari ini waktu kita membaca Efesus, kita memikirkan, mengutarakan, mengerti kitab yang agung ini. Mari kita melihat mengapakah Paulus memakai 3 pasal mengatakan hal-hal yang tidak praktis. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 kelihatan tidak ada hal yang bisa digunakan. Apalagi dunia yang sekarang uang gejolak begitu, rupiah turun terus, semua rebutan dolar. Dalam keadaan demikian, khotbahnya kok Efesus. Mesti khotbah dolar bagaimana dong? Saudara-saudara sekalian, kalau kita memikirkan hidup sehari-hari yang kita anggap praktek, praktis, dan kita kembali ke dalam cara Paulus memberikan surat Efesus, engkau melihat dia mempunyai filsafat yang lain. Dia melihat takhta Allah lebih dari segala sesuatu. Dari situlah baru kita mengetahui bagaimana bisa tenang hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, banyak orang yang hidup secara praktis saja. Waktu dolar itu turun, oh dia hatinya naik. Kalau dolar naik, dia hatinya turun. Kalau dia punya uang sudah kegoncangan terlalu hebat, dia ikut bunuh diri. Berarti apa? Berarti hidupnya sangat tergantung daripada materi dan hidupnya tidak mempunyai pangkalan yang lain. Saudara-saudara, saya harap kita mempunyai semacam iman, kepercayaan dan ketenangan kerohanian yang tidak terlalu diganggu oleh dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tapi kita harus mempunyai sudut pangkalan yang lebih daripada sekedar itu, sehingga iman kita seperti pengharapan yang dijangkarkan ke dalam tempat maha suci. Disitulah ada perjanjian yang kekal, di situ ada penyertaan yang wujud, dan di situ ada penghiburan yang paling kuat adanya. Saudara-saudara, di dalam buku Efesus kita melihat Paulus dari permulaan dia mengetahui dia mengapa tulis surat ini. Paulus dari permulaan dia mengetahui apa tujuannya dia tulis surat ini. Paulus mengetahui dari permulaan dia tahu gereja perlu tahu apa. Saudara-saudara, aku memerlukan sesuatu tidak diberikan kepada saya. Tuhan mau tanya, saudara tahu tidak yang kau perlu bukan hanya dilimitasikan di dalam apa yang kau rasa perlu. Tahun 72 saya berada di Hong Kong berkhotbah di situ. Orang-orang berkata kepada saya minta engkau berkhotbah dan judulnya adalah ini. Saudara-saudara, waktu saya melihat orang minta saya khotbah tapi kasih saya judul, saya merasa kenapa saya harus berkhotbah sesuai dengan judul dia? Kenapa saya tidak bisa berkhotbah sesuai dengan judul yang Tuhan suruh saya khotbahkan? Lalu saya tanya mereka, mengapa judul ini? Ya sebab kita perlu judul ini. Saya tidak melayani, saya khotbah judul yang lain. Waktu saya khotbah yang judul yang lain, mereka dapat berkat jauh lebih besar daripada apa yang mereka perlukan dan mereka kasih. Sesudah itu di dalam tanya jawab, baru saya menjawab judul yang mereka berikan kepada saya. Lalu saya berkata kepada dia, mengapakah kamu orang sering membatas berkat Tuhan, selalu mau mengeksploitasi hamba-hamba Tuhan? You mesti khotbah apa yang saya senang, apa yang saya suka. Dia mengatakan, maaf Pak Stephen Tong, kami harus begini karena pendeta-pendeta selalu khotbahnya sama, balik itu aja. Akhirnya kita bosan sekali. Nah kita sudah kasih judul, baru mereka rajin bikin khotbah yang baru. Nah saudara, ini bukan namanya sapi yang menghela kereta, kereta yang menghela sapi. Ini bukannya gembala yang menggembalakan domba, domba yang mengatur gembala. Nah saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin seharusnya harus mengetahui yang dipimpin perlu apa. Tapi sekarang begitu banyak orang tidak bisa mengisi kebutuhan zaman ini, dan zaman ini pun tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu mereka hanya mengambil dari sekitar mereka, kira-kira inilah yang saya butuhkan, lalu tidak melayani saya dengan ini. Itu sebab banyak gereja berpuluh-puluh tahun
belum pernah khotbah tentang Tritunggal satu kali. Belum pernah berkhotbah tentang kedua sifat Yesus sebagai ilahi dan juga mempunyai sifat manusia. Sehingga banyak gereja puluh-puluh tahun menjadi gereja tetap pusing, tetap tidak tahu apa yang dipercaya oleh dia. Taunya bagaimana berdoa supaya kaya, taunya bagaimana hidup supaya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Taunya cuma teologi kesuksesan, teologi yang praktis. Saudara-saudara, di dalam pandangan Reform Theology, apa yang disebut praktis adalah semua doktrin yang kita bisa alami itu adalah praktis. Saya mau ulangi lagi. Semua doktrin yang bisa kita alami di dalam janji Tuhan itu praktis. Saudara-saudara, segala pengajaran dalam kitab suci, kalau kita betul-betul taat kepada Tuhan, Roh Kudus memimpin kita untuk mengalami keindahan, kemuliaan, kuasa, bijaksana, dan anugerah yang berada di ajaran itu praktis. Sehingga kita mengalami diselamatkan, kita mengalami diperanakan pula, kita mengalami disucikan, kita mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan, kita mengalami kemenangan terhadap pencobaan, kita mengalami penyertaan Tuhan dan penghiburan pada waktu kita diizinkan mengalami segala kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, ini semua merupakan praktis. Bukan saya mau menikah mesti cari yang siapa, itu praktis. Prinsipnya dulu dan ketakutan kepada Tuhan dulu, mempunyai pengertian apa artinya pernikahan. Semua filsafat teologi tentang pernikahan, tentang apa hubungan seks, tentang apa itu mendirikan anak-anak, semua itu menjadi kerangka pikiran. Lalu kita mengalami anugerah Tuhan di dalam setiap langkah. Itu praktis. Saudara-saudara, itu sebab sekali lagi saya berkata kepada saudara, Efesus pasal 1-3, Calvin mengatakan, inilah Paulus dengan panjang lebar membicarakan tentang anugerah. Pasal 4-6 baru dibicarakan tentang bagaimana berdasarkan anugerah kita hidup sebagai orang yang sudah dianugerahi. Saudara-saudara sekalian, selalu terjadi keadaan yang tidak beres kepada mereka yang tidak mau dengar firman Tuhan baik-baik. Mereka lebih suka doa daripada dengar khotbah. Apa sebab? Lebih baik bukan gua dengar lu dengar gua. Itulah kurang ajar. Sehingga banyak orang Kristen maunya Tuhan pun dengar dia, bukan dia yang mendengar Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang Kristen yang khotbah tidak mau dengar, buku tidak mau baca, Alkitab tidak mau memikirkan dengan baik-baik, taunya terus ngomong suruh Tuhan yang dengar dia. Itu tidak adil. Kelihatan sih, wah kiat ya, kalau berdoa bisa jam-jam. Maksudnya dia Tuhan yang dengar gua tak usah dengar lu. Itu benar tak? Nah, saudara-saudara, kalau kita dua orang duduk, orang satu terus ngomong, yang satu tidak boleh ngomong, ya kasihan yang mana? Kasihan yang mana? Ini hal yang sederhana sekali, tapi banyak orang tidak mengerti. Bukan saya tidak mengerti, telah mengakibatkan terbalik itu sebagai satu hal rohani. Saya tidak mengerti. Saudara-saudara, jikalau papa sama anak duduk di situ, Pak, gini loh, gini. Papa bilang, nanti Pak, saya belum habis, gini. Papa bilang, bukan begini. Papa demo, saya terus ngomong. Kamu sama saya pintar mana? Anak yang baik adalah dengar, bisa menyari, menerima kristalisasi bijaksana orang tua yang sudah berjuang begitu lama. Meskipun zaman mungkin berbeda, prinsipnya sama. Dengar dulu, dan sesudah itu engkau bicara sesuatu, tanya. Lalu engkau waktu tanya dengan rendah hati. Saudara-saudara, sekarang hidup gereja juga demikian, sudah terbalik semua. Kita berdoa, mau Tuhan dengar, tapi kita tidak mau dengar Tuhan. Kita tidak mau dengar firman. Kita tidak mau mengerti isi hati Tuhan. Kita tidak mau mendengar ajaran-ajaran yang penting. Sehingga khotbah tidak penting, tetapi puji-pujian penting. Khotbah tidak penting, doa penting. Bayangkan apa yang menjadi proporsi waktu untuk puji, untuk doa, dan untuk dengar firman. Saudara-saudara, dan cilakanya yang memberitakan firman juga tidak memberitakan firman sesuai Alkitab, memberitakan firman sesuai yang dibutuhkan dan dirasakan oleh pendengar-pendengar yang dangkal. Itu sebab kekristenan sudah kehilangan bobot, kehilangan inti, kehilangan sesuatu yang menjadikan kitab disebut sebagai Kristen. Karena yang berada di dalam gereja, gejala, pengalaman, dan segala sesuatu yang kita nyatakan sebenarnya sebegitu jauh daripada Alkitab. Kita patut nangis untuk hal itu. Saudara-saudara, kedua
Ini menjadi introduction saja. Kedua, Paulus memberikan pandangan ini supaya kita mengajar satu hal. Waktu kita hidup di dalam dunia ini, berdasarkan apa kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Paul Tillich menulis satu buku yang berjudul The Courage to Be. Seorang mau jadi orang, harus ada keberanian menjadi orang. Seorang menjadi presiden, harus ada confident untuk menjadi presiden. Seorang hidup di dunia, harus ada keberanian hidup di dunia. Seorang mengalami kesulitan, harus ada keberanian untuk menghadapi kesulitan. Courage to be. Itu penting sekali, saudara-saudara. Jikalau seorang pendeta sendiri tidak mempunyai keberanian, lalu dia berani menjadi pendeta, akibatnya akan mempengaruhi semua dombanya menjadi kelompok pengecut. Ini yang terjadi. Jikalau seorang menjadi pemimpin sendiri, gentar ini, gentar itu, takut ini, takut itu, lalu dia mau memimpin orang lain hanya karena ambisinya sebagai pemimpin, dia akan menjadi sekelompok orang di dalam kesulitan, semua melarikan diri. Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini di dalam Efesus, saya melihat kedua, selain pentingnya rencana Allah di kekekalan, kedua adalah dia memakai sesuatu prinsip. Bagaimana orang Kristen, dasar apa orang Kristen, dengan keberanian apa orang Kristen hidup di dalam dunia ini. What is the courage? What is the foundation? What is the basic philosophy of our living in this earth? Saudara-saudara, hidup sebagai manusia jauh lebih sulit daripada hidup sebagai kucing. Hidup sebagai manusia jauh lebih sulit dibandingkan dari binatang apa saja. Kudakah, sapikah, lembukah, kambingkah, semua hidupnya sederhana. Hanya menjadi manusia sulit hidup. Tidak ada hidup manusia yang gampang. Saudara-saudara, yang miskin ada kesulitan orang miskin, yang kaya ada kesulitan orang kaya. Yang lancar ada kesulitan orang lancar, yang tidak lancar ada kesulitan tidak lancar. Dan setiap orang pikir orang lain kok enak ya, cuma gua toh yang susah. Paranoid, saudara-saudara. Kok semua orang kok enak-enak baik-baik? Semua orang baik-baik. Orang lihat kamu juga baik-baik, tidak percaya tanya dia. Semua orang lihat baik-baik, tetapi sebagai diri yang berada di dalam diri, di dalam eksistensi diri, baru tahu dirimu itu, hidup sebagai dirimu itu tidak gampang. Semua orang tidak gampang, saudara-saudara. Kalau itu yang kerja berat baru tidak gampang, yang biasa itu gampang, atau yang miskin itu susah, orang kaya tidak susah. Kalau demikian, bukankah kita melihat kalau begini cuma semacam orang yang bisa rambut putih saja. Yang jual kacang di pinggir jalan juga bisa rambut putih, saudara-saudara. Yang menjadi presiden juga bisa menjadi rambut putih. Masing-masing mempunyai kesulitan. Sekarang saya mau tanya, dengan hal apa, dasar apa kita hidup di dalam dunia? Apalagi kalau kita namakan diri sebagai Kristen. As Christian, what is the basic foundation? What is the reason you have the courage to live on this earth? Kita hidup di dalam dunia ini dengan keberanian dari mana? Dengan filsafat, kerangka pikiran, dengan satu kestabilan apa kita berani berdiri di dunia ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hanya dua macam orang. Satu macam orang yaitu melihat dunia ini daripada keadaan di dalam dunia ini. Kedua macam orang melihat dunia ini dari pandangan takhta Allah, melihat dua dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ini dua perspektif yang berbeda sekali. Kalau engkau mau mengenal satu kota untuk seluruhnya, paling baik mengenal kota itu dari kapal terbang dulu. Sesudah itu baru jalan-jalan di bawah kalau mungkin, ya. Kalau mungkin, saudara-saudara, semut yang berada di Jakarta, dia tidak tahu dia di Jakarta. Semut yang berada di Jakarta putar-putar seumur hidup dia. Saya tidak tahu seumur hidupnya semut berapa lama. Dia tidak pernah mengetahui Jakarta itu apa. Karena apa? Dia berada terus ribut di tengah yang kecil-kecil. Ada habis-habis di kurubungi yang kecil-kecil. Tidak pernah melihat. Tapi seorang kalau naik kapal terbang dari atas, oh ini Monas, dari sini, oh ini terus ke Bonjeruk, terus bisa ke Merak, terus lewat begitu banyak kota. Nah kalau dari sini, oh pergi ke Bandung, Cikampek, ini, oh kalau begini, situasi begini, sudah lihat semua, selesai. Baru turun melihat satu-satu yang penting.
Ini museum, ini Monas, ini Palace, ini adalah RRI, ini adalah bank apa, ini adalah jalan, ini rumah sakit. Jadi dia jelas, saudara-saudara. Sekarang kita hidup di dalam dunia ini, hidup dengan mata dari mana? Lihat dari mana? Reform theology challenge us to think of the God's thinking, to see of the God's vision, to feel of the God's passion. Itu reform theology. Yang disebut reform bukan reform, saudara-saudara. Yang disebut reform itu apa? Kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab, bukan ada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Kembali kepada apa yang dituntut dan apa yang menjadi inti dalam berita Alkitab. Return to the throne of God. Return to the revelation of God. Return to the submission to Him. Return to His own illumination. Saudara-saudara, to think of the God's thinking, to feel of the God's passion, to see of the God's vision. Jikalau kita bisa melihat seluruh dunia dengan pandangan dari Tuhan Allah sendiri, maka kita bisa memikirkan segala sesuatu sesuai pikiran Tuhan sendiri. Kita bisa merasakan sesuatu sesuai dengan compassion Tuhan Allah sendiri. Pasti lain. Kenapa ada orang melihat sesuatu kok begitu jelas ya, begitu tuntas dan begitu akurat? Kenapa ada orang tidak bisa lihat? Nah, saudara-saudara, orang yang cuma ada di dalam pelayanan gejala saja menjadi budak fenomenon. Orang semacam demikian, dia hanya ambil sesuatu lalu di situ teriak-teriak. Tapi orang yang mengerti par prinsip, mengerti akan seluruh kerangka, mengerti seluruh filsafat, dia melihat daripada sesuatu tempat yang tidak gampang digoncangkan. Saudara-saudara sekalian, jika engkau berada di suatu tempat terlepas daripada kegoncangan fenomenon, lalu berada di suatu tempat yang sangat penting, engkau akan tidak sembarangan ikut putar-putar. Di seluruh roda yang putar terus, ada satu titik yang hampir tidak kena pengaruh, yaitu porosnya. Saudara-saudara, kalau engkau sudah sampai pada pusat, sampai pada paling titik senternya, biar yang lain putar, engkau di situ tenang melihat segala putarnya, dan mereka dipengaruhi kamu, bukan kamu yang dipengaruhi mereka. Nah, itulah hidup orang Kristen. Orang Kristen hidup di dalam intinya arus rencana dan pimpinan Tuhan Allah dalam sejarah. Itu sebab orang Kristen harus tenang, stabil untuk melihat segala sesuatu melalui takhta Tuhan. Bukan ikut ribut dan karu-karuan. Orang nangis kita nangis, orang kuyu kita kuyu, seperti orang gila. Saudara-saudara, nah ini kedua hal yang saya lihat. Selain dari rencana Allah yang kekal, yang lebih daripada apa yang disebut sebagai praktis, yang dirasakan oleh keadaan keterbatasan manusia, inilah yang perlu. Hal yang kedua adalah kita bagaimana melihat dunia ini. Paulus berkata, mari kita melihat dari sebelum dunia diciptakan. Kita melihat dari takhta Tuhan. Ini pasal pertama, saudara-saudara sekalian. Dari situ melihat, maka orang eksistensialisme yang gembar-gembor 30 tahun yang lalu, mereka adalah pegang sesaat ini, catch the moment and use it with your absolute freedom to create your own future. Itu adalah moto dari eksistensialis. Eksistensialis. Mereka menganggap diri sebagai sesuatu kemutlakan, pusat yang berhak mutlak untuk menciptakan hari depan sendiri. Saya exist, saya berada dengan kekuatan saya dan dengan bijaksana saya, dengan hak saya mempergunakan setiap saat sekarang, lalu menciptakan hari depan bagi diri sendiri. Akhirnya saya berkata, sejarah membuktikan mereka menggeserkan diri dengan keterbatasan diri mereka, dengan eksistensi untuk menggerogoti eksistensi sendiri. Itu eksistensialisme. Sebaliknya, saudara-saudara, orang yang mempunyai eksistensi yang bertuhan, lain dengan eksistensi ateis. Kierkegaard yang disebut sebagai bapak eksistensialisme, dia mengatakan to exist is to be oneself alone before God. Yang disebut berada adalah berada seorang diri sendiri
yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah sendiri. Jadi ada I-thou relationship. Oh Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu, Engkau Tuhanku, dan pakailah aku. Relasi interpersonal yang dianggap penting sekali di dalam dunia postmodern. Relasi internal, relasi interpersonal yang dianggap begitu penting abad ke-20 ini, saudara-saudara, sebenarnya di dalam seluruh sejarah yang paling mula mementingkan adalah Musa. Di dalam fase 90 daripada Mazmur, Musa berkata, "Ya Allah, sebelum gunung-gunung itu lahir, sebelum bumi diciptakan, Engkau adalah tempat perdiamanku untuk selama-lamanya. Engkau adalah Allah. Engkau, aku, Engkau." I-thou relationship is not in the first part of the 20th century, but I-thou relationship started from the very beginning in the Bible. Musa penulis kitab suci pertama, penulis Kejadian, dan dia juga penulis syair mengenai aku dan Allah yang paling penting. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus justru mau menyatakan sesuatu yang mengakibatkan kemungkinan menemukan I-thou relationship di Efesus pertama. Di situ dia mengatakan kepada kita bahwa kita harus sadar, dan saya berdoa berlutut di hadapan Tuhan Allah supaya kamu dicelikan matanya dan kamu boleh melihat dengan jelas. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku minta kepada Bapa supaya memberikan roh yang memberikan wahyu dan bijaksana, untuk memberikan pencerahan ke dalam mata hatimu, dan engkau boleh melihat dengan sungguh, engkau boleh mengenal Dia dengan sejati. Berarti dia mau manusia mempunyai suatu pengertian lebih dari pengertian duniawi, pengertian fenomenon, pengertian gejala-gejala umum di dalam sekitar kita. Dia mau mengajak kita melihat sesuatu lebih tinggi daripada apa yang bisa dilihat oleh dunia. Saudara-saudara, kembali kepada tadi, dua macam cara melihat. Satu cara melihat dari diri saya, melihat sekitar. Kedua, diri saya bergabung dengan Tuhan Allah melalui takhta Dia melihat. Saudara-saudara, ikut Dia melihat. Seperti misalnya, ini cuma ambil contoh saja, Erang Raja Wali mencokol satu kura-kura lalu dibawa ke atas. Kura-kura itu keluarkan kepalanya. Baru tahu dunia gini ya. Dulu saya selalu di kolong, nggak tahu apa-apa. Taunya cuma makan nyamuk, taunya cuma jalan pelan-pelan. Wih, sekarang bisa begitu cepat. Kalau saya jalan, kura-kura kalau jalan tahu nggak? Pelan kan? Lalu dia lihat itu sedikit-sedikit lewat. Sekarang dipegang sama Raja Wali. Waktu Raja Wali pegang dia, anggaplah itu Raja Wali yang betul-betul cinta kura-kura yang tidak dibuang. Nah, saudara-saudara, dipegang ada kura-kura, lihat, wih, lewat cepat gunung, wah, pohon, begitu lewat. Dia tak pernah membayangkan. Baru di situ dia tahu mengenai hidup ada kemungkinan yang lain. There is another possibility. Not only possibility in my limitation. Saudara-saudara, nah itu namanya iman. Yang disebut iman bukan saya percaya pasti sembuh, bukan itu saja, saudara. Yang disebut iman ada melintasi keterbatasan, lalu engkau melihat sesuatu sesuai firman, pandangan, perasaan, wahyu Allah. Sehingga engkau mempunyai satu pandangan yang sama sekali, skupnya berbeda, lingkupnya berbeda, perspektif berbeda, dan akibat untuk mempengaruhi hidup juga berbeda. To see through God's vision, to stand before the throne of God, to feel after God's passion, to think of the God's truth. Saudara-saudara, puji Tuhan, Paulus mau orang Kristen seperti ini. Nah, saudara-saudara, ketiga, di sini kita melihat menulis Efesus supaya gereja atau orang-orang yang berada dalam tubuh Kristus yang disebut sebagai mempelai perempuan dari Yesus Kristus, mereka mempunyai sesuatu kekuatan yang tidak tergoncang menghadapi dunia yang serba gerak ini. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Paulus di dalam Efesus pasal pertama memberikan sesuatu jaminan yang tidak berubah untuk menjadi sesuatu kekuatan manusia yang paling gigih menghadapi kesulitan, yaitu pilihan Tuhan Allah. Allah memilih, predestinasi. Sekarang menjadi suatu zaman tidak bersyukur kepada predestinasi, melainkan menjadi zaman yang mentertawakan gereja yang masih mengajar predestinasi. Saudara-saudara, Allah kalau memilih, buat apa saya mengabarkan Injil?
Kalau Allah sudah menetapkan siapa yang diselamatkan, ya sudah atau berdosa terus toh. Itu kalimat-kalimat yang keluar daripada mulut-mulut orang seperti hebat, hanya menyatakan IQ mereka betapa rendah adanya. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang menyatakan ambisi manusia seperti tidak perlu lagi akan predestinasi, hanya menyatakan diri berapa malu, berapa jauh dari Tuhan. Ada pengertian mereka dari Alkitab. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan kalimat-kalimat dengan ucapan syukur dan doktrin predestinasi yang paling penting ayat-ayatnya justru berada di Efesus pasal 1. Saudara-saudara, kalau pernah ikut belajar di streets, sudah banyak doktrin yang diajar di situ. Saya tidak sempat khotbahkan di atas mimbar ini. You harus belajar sendiri, harus menuntut. Sebagaimana engkau nuntut uang, coba pakai hati yang sama nuntut kebenaran. Sebagaimana engkau menuntut bahagia dunia, coba bagikan sedikit untuk menuntut firman, supaya engkau bisa maju. Saudara-saudara sekalian, Paulus memberikan satu jaminan kepada mereka bahwa bagaimanapun dunia berubah, engkau tidak usah takut, karena engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Kita kembali kepada waktu reformasi. Mengapa zaman reformasi, khususnya orang reformator, khususnya lagi adalah Calvin, begitu mementingkan predestinasi dan doktrin pilihan? Karena di situ menjadi sesuatu pengembalian keinsyafan orang Kristen bahwa kita adalah orang-orang yang tidak gampang digoncangkan oleh orang lain. Saudara-saudara, sebelum Calvin kira-kira 1000 tahun, ada seorang bernama Eusebius. Dan Eusebius mengatakan satu kalimat, yaitu di luar gereja tidak ada keselamatan. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Karena di luar gereja tidak ada keselamatan, karena keselamatan berada di Injil. Injil diberitakan oleh gereja, dan Yesus ada kepala gereja. Nah, ini semua benar. Di dalam gereja ada Injil. Injil diberitakan oleh gereja, dan Injil berada di Kristus. Kristus kepala gereja. Ini semua betul. Tapi dengar kalimat di bawah ini, barang siapa yang tidak ada di gereja Katolik pasti tidak diselamatkan. Itu salah. Nah, saudara-saudara, waktu reformasi harus menjelaskan sesuatu. Sebenarnya kita berdasarkan apa berani mengatakan saya Kristen? Bagaimana berani mengatakan saya termasuk gereja yang sungguh? Bagaimana membuktikan saya diselamatkan? Karena Eusebius yang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, tapi konsep gereja sudah digabungkan dengan Roma Katolik. Lalu Kristus sudah diwakili hanya oleh satu orang, wakil yang paling tinggi, yaitu Paus. Lalu keselamatan hanya berada di gereja Katolik saja. Injil di situ, di luar itu tidak ada Injil. Saudara-saudara, maka di dalam reformasi menemukan dua istilah. Satu istilah adalah invisible church. Istilah kedua visible church. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah bisa dilihat dengan mata kita, yang bisa difoto. Nah, banyak orang mementingkan hal ini. Tapi bagaimana dengan gereja yang di luar, keadaan di luar penglihatan kita? Gereja yang di luar zaman kita, gereja yang di luar ruangan kita, di luar ruang dan di luar akan tempat waktu, itu merupakan sesuatu gereja yang juga ada dan direncanakan oleh Tuhan, tapi tidak dilihat oleh kita. Invisible church, yang spiritual, yang eternal, yang supra space and time, yang melampaui ruang dan tempat. Gereja termasuk orang yang sudah mati yang belum datang. Gereja termasuk mereka yang belum dilahirkan. Gereja termasuk orang-orang yang besok-besok juga akan mendengar Injil dan bertobat. Saudara-saudara, mereka yang sekarang belum bertobat, belum dibaptis, belum masuk ke dalam gedung gereja, yang saya tidak lihat, saya tidak kelihatan, mereka bahkan belum dilahirkan. Apakah mereka bukan salah satu yang akan masuk ke dalam gereja, yang akan mendengar Injil, akan bertobat? Roh Kudus akan memberikan hidup baru kepada mereka. Nah, kalau demikian, jangan kita melihat gereja hanya sesuatu yang terikat menurut konsep kita yang sangat terbatas dan sudah bias. Saudara-saudara, itulah sebab kalau gereja menjadi tempat satu-satunya memberitakan Injil, ada firman Tuhan, dan gereja menjadi satu-satunya tempat orang bisa diselamatkan, Martin Luther sudah dikucilkan dari gereja, berarti matilah dia. Kalau dia sudah excommunicated once, will be lost. Mereka akan jatuh, mereka akan hilang, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Kalau
Paulus mengatakan, Martin Luther, out. O-U-T, out. Maka bukan out dari gereja, out dari keselamatan. Berdasarkan doktrin, ajaran keselamatan hanya ada di dalam gereja saja. Nah, inilah gereja, akulah wakil Kristus. Apa yang saya katakan mutlak. Apa yang menjadi keluar dari mulut, doktrin yang keluar dari mulut tidak mungkin salah. Ini ajaran-ajaran yang sudah dijadikan begini mengakibatkan reformasi kacar-kacir. Orang reformasi tadinya melihat tubuh Kristus yang penuh dengan keadaan yang menyeleweng, tubuh Kristus yang kurang setia, harus kembali ke dalam Alkitab. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Justru terbalik sekarang. Karena dikucilkan sekarang tidak ada identitas. Kalau begini kita bukan orang yang sungguh-sungguh, karena kita sudah dikeluarkan dari gereja. Hanya di dalam gereja ada keselamatan. Sekarang siapa kita? Kalau hanya di dalam gereja ada keselamatan, sekarang kita sudah diusir daripada satu-satunya yang menjadi wakil Kristus di dunia, yaitu Paulus. Sekarang siapa kita? Kita terlantar, kita anak terhilang, kita menjadi orang tersesat. Kita siapa? Saudara-saudara, justru di dalam keadaan kacar-kacir yang tidak menentu dan tidak ada identitas, Calvin menemukan Efesus pasal 1 sebagai satu pangkalan, sebagai satu dasar mengapa kita berani hidup di dunia ini dan berani mengumumkan identitas yang lebih kuat dari siapapun. Di dalam hal seperti ini saya menemukan ada pentafsiran yang sadar bagaimana loncat ke dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, saya mengambil satu contoh yang penting di dalam Alkitab, khususnya di dalam surat Ibrani yang akan menjadi surat keempat atau buku keempat saya mentafsirkan jikalau Tuhan menghendaki. Nah, saudara-saudara, di dalam buku Ibrani ada sesuatu contoh yang indah sekali, yaitu mendebatkan Kristus bagaimana bisa menjadi seorang imam jikalau dia itu dilahirkan di dalam suku Yehuda. Nah, saudara-saudara, menurut pentafsiran seluruh kitab suci, yang menjadi imam harus dilahirkan di dalam suku Lewi. Yang menjadi imam tidak mungkin dilahirkan di dalam suku lain. Kalau menjadi raja harus dilahirkan di dalam suku Yehuda. Yang menjadi raja tidak mungkin dilahirkan dari suku yang lain. Ini menjadi ikatan janji Tuhan Allah dengan Daud untuk suku Yehuda. Ini juga mengikuti akan janji Tuhan dengan Musa dan Harun di dalam suku Lewi. Jadi keturunan orang Lewi adalah keturunan untuk dipilih khusus melayani bait Allah, melayani Tuhan Allah di dalam kemah perhimpunan dan sesudah menjadi bait Allah yang besar. Demikian orang-orang Lewi dipilih untuk menjadi imam. Orang Lewi menjadi imamat yang melayani Tuhan, melayani orang-orang Israel, menjadi pengantara di tengah-tengah Tuhan Allah dan Bani Israel. Tetapi raja tidak keluar dari situ. Raja harus keluar daripada suku Yehuda, yaitu keturunan Daud, dan hanya keturunan Daud saja yang boleh menjadi raja. Dengan keadaan demikian, maka bagaimanakah kita boleh mengatakan Yesus adalah imam? Kalau Yesus adalah imam, dengan hak apa dia menjadi imam? Kalau Yesus adalah imam, dia mempunyai silsilah dan mempunyai latar belakang apa dia menjadi imam? Kalau Yesus adalah imam, dia dari hak mana? Ada konformasi dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, penafsir daripada Ibrani menemukan sesuatu pengertian loncat ke dalam rencana kekekalan Allah. Dia menemukan di mana? Di dalam Mazmur 110 ayat pertama. Allah telah bersumpah untuk mentegakkan engkau sebagai imam seperti taraf Melkisedek. Nah, saudara-saudara, ini ayat penting sekali. Karena yang disebut imam semua adalah keturunan daripada Harun. Keturunan Harun dari orang Lewi yang boleh menjadi imam saja. Tetapi jangan lupa ada sumber yang lain yang lebih jauh, lebih tinggi dan lebih dulu daripada Harun, yaitu Melkisedek. Waktu Melkisedek hidup di dalam dunia, maka dia disebut sebagai imam daripada Allah yang maha tinggi, the priest of the highest God. Zaman itu zaman apa? Zaman itu adalah zaman di dalam Mesopotamia dan sekitarnya. Semua mempunyai ilah-ilah, dewa-dewa Allah kecil-kecil. Tetapi mendadak mereka sadar ada satu yang disebut sebagai imam dari Allah yang
tertinggi, the priest from the highest God, the priest of the supreme God. Dia ada imam yang tertinggi. Pada waktu itu karena dia menjadi imam tertinggi, sehingga waktu Abraham sudah mengalahkan musuh-musuhnya di dalam peperangan 4 raja melawan 5 raja. Setelah dia mengalahkan semua dan dia menawan banyak hal, dia mendapatkan keuntungan luar biasa. Perpuluhan diberikan kepada Tuhan, ditaruh di bawah kaki Melkisedek. Nah, saudara perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Abraham waktu itu jauh lebih kecil dari Melkisedek. Abraham waktu itu jauh lebih muda dari Melkisedek. Sebenarnya Abraham waktu itu dia sudah umur berpuluh-puluh, saudara-saudara, sudah hampir 100. Orang yang sudah umur begitu besar, tapi dia mempunyai kekuatan militer, dia bisa mengalahkan berapa raja, luar biasa. Waktu dia mendapatkan keuntungan luar biasa, hal pertama dia memberikan perpuluhan untuk Tuhan dan diserahkan kepada siapa? Waktu itu belum ada gereja, waktu itu belum ada bait suci, waktu itu belum ada kemah perhimpunan, waktu itu belum ada Taurat. Tapi waktu itu semua tahu ada satu yang disebut imam dari Allah yang tertinggi, yaitu Melkisedek. Maka waktu Abraham datang bertemu dengan Melkisedek, dia menyerahkan perpuluhan kepada dia dan dia bersujud, dia berlutut, merendahkan diri di hadapan dia. Nah, saudara perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Menurut tradisi orang Yahudi, yang disebut Melkisedek itu sebenarnya siapa? Tidak diketahui. Sebab dia tidak ada silsilahnya, sehingga orang tidak bisa menelusuri siapa papanya, siapa mamanya. Nah, menurut satu kebudayaan yang sudah merata di Timur Tengah, mengenal silsilah itu hal yang penting sekali. Orang yang tidak bisa diketahui papa mamanya siapa, itu anak haram. Seorang yang tidak tahu papanya siapa, tidak tahu mamanya siapa, mungkin ini adalah hasil pelacuran, mungkin ini adalah hasil perjinahan, mungkin ada hasil penyelewengan sehingga tidak berani kasih tahu. Tapi Melkisedek bukan demikian. Melkisedek adalah orang yang begitu tua sehingga belum ada orang bisa menemukan silsilah. Mereka tidak tahu dulu-dulunya siapa. Nah, saudara-saudara, kalau memang demikian adanya, maka tradisi kuno dari orang Yahudi mengatakan Melkisedek itu sebenarnya adalah anak daripada Nuh yang namanya Syam. Benarkah ini? Tidak tentu, tidak bisa dibuktikan. Tapi ini sudah menjadi tradisi penting orang Yahudi. Benarkah waktu Abraham hidup di dunia, Syam masih hidup? Syam kalau masih hidup, Abraham juga hidup. Syam umur berapa? Saudara-saudara, Syam umurnya ratusan tahun, Abraham hanya 175 tahun. Waktu Abraham ketemu dengan Syam mungkin belum 100 tahun. Saudara-saudara, waktu itu dia ketemu dengan Syam, dia merasa Syam itu luar biasa tuanya, yaitu Melkisedek. Saking begitu tua sehingga tidak tahu papanya siapa, mamanya siapa, dari mana dia dan kemana dia. Di dalam hal 4 ini dia mirip Kristus. Mengapakah Melkisedek mirip Kristus di 4 hal ini? Karena dia tidak ada papa, seperti Kristus tidak ada papa. Dia tidak ada mama, seperti Kristus tidak ada mama. Dia tidak tahu dari mana, seperti Kristus tidak orang tahu permulaan kapan jauhnya. Tidak tahu dia kemana, juga tidak tahu Yesus Kristus akhirnya apa. Tanpa awal, tanpa akhir, tanpa papa, tanpa mama. 4 hal ini mirip Yesus. Mengapa kita mengatakan Yesus tidak ada papanya? Yesus secara sifat manusia tidak ada ayah, betul nggak? Dia dilahirkan oleh anak darah Maria tanpa nikah. Itu Yesus tidak ada ayah. Yesus secara ilahinya tidak ada mama, karena dia adalah anak Allah yang tunggal, dan Allah tidak memerlukan pernikahan untuk bisa melahirkan anak. Itu adalah eternal generation from deity of God himself, sifat ilahi Tuhan Allah yang bukan seperti sifat manusia. Jadi di hal ini Melkisedek mirip Yesus Kristus. Di dalam sifat ilahi dia tidak ada mama, dia sifat manusia dia tidak ada papa. Nah, Melkisedek bukan ada sifat ilahi, ada sifat manusia, cuma tidak tahu papanya siapa, tidak tahu mamanya siapa, sehingga dikatakan tidak ada papa, tidak ada mama. Dan karena Melkisedek sudah begitu tua, sehingga orang tidak bisa telusuri lagi berapa tua, berapa lama adanya.
Nah, mereka tidak tahu dia dari mana, tidak tahu mulai kapan, dan kapan matinya tidak ditulis. Di dalam seluruh kitab suci, orang yang paling penting matinya umur berapa ditulis, dan yang ditulis semua yang penting cuma laki-laki. Satu-satunya nama perempuan yang ditulis dan tahu umurnya dia berapa cuma adalah istri Abraham. Semua perempuan tidak ada satu yang dicatat dalam kitab suci berapa umur dia mati. Cuma Sarah matinya umur 127. Itu ditulis dalam kitab, satu kasus saja. Sehingga Melkisedek dalam hal ini adalah jauh lebih tinggi daripada siapapun, lebih tua dari siapapun. Dan memang di dalam Alkitab kalau engkau hitung, engkau mengetahui waktu Abraham hidup, Sam masih hidup di dunia. Jadi mungkin sekali dia nenek moyang daripada orang-orang Israel, yang paling tua yang diketahui, yang masih hidup. Maka mereka menganggap dia adalah kepala suku yang memberikan segala doa mewakili seluruh bangsa, dan memberkat dari Tuhan melalui doa siapa dia untuk memberi anugerah kepada seluruh bangsa juga. Maka dia disebut the priest of the supreme God. Dia adalah imam dari Allah yang tertinggi. Dan waktu Abraham memberikan perpuluhan di hadapan dia, coba tanya, waktu itu ada Harun enggak? Jawab. Ada Musa enggak? Jawab. Tak ada. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku. Di antara 12 suku itu, yang ketiga disebut Yuda. Nah, saudara-saudara, dan Levi adiknya Yuda. Di sini kita lihat yang menjadi raja nenek moyangnya belum lahir, yang menjadi imam nenek moyang juga belum lahir. Itu sebab pada waktu Abraham bersembah sujud di hadapan Melkisedek yang mewakili Allah yang tertinggi, waktu itu surat Ibrani mengatakan Harun masih berada di dalam pinggang Abraham, hanya bibit yang belum keluar. Itu sebab kalau mengatakan Yesus, engkau bukan keturunan Harun, engkau tidak bisa menjadi imam, penulis Ibrani mengatakan tidak. Yesus tidak perlu menjadi keturunan daripada Lewi, suku Lewi dan keturunan Harun baru boleh menjadi imam. Yesus adalah cukup boleh menjadi imam karena ada satu kasus loncat kepada kehendak Allah yang kekal yang tercantum di dalam Mazmur 110. Allah Bapa, Allah Yehova sudah bersumpah, yaitu Kristus menjadi imam sesuai dengan taraf Melkisedek, bukan sesuai dengan taraf daripada Harun. Nah, saudara-saudara, itu sebab di sini kita melihat sama. Waktu Paulus menulis buku Efesus, dia tidak melihat, oh karena engkau diinjili oleh siapa maka engkau diselamatkan. Oh engkau karena di gereja ini memberitakan firman maka engkau diselamatkan. Tidak. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau diakui oleh gereja. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau dibaptiskan di dalam golongan ini. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau sudah menerima pengajaran daripada penginjilan daripada siapa. Tidak. Engkau menjadi orang Kristen melalui mereka, tapi engkau menjadi orang Kristen karena apa? Karena dipilih Allah. Kapan? Sebelum dunia diciptakan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Paulus memakai cara yang sama mentafsirkan Yesus adalah seorang imam menurut taraf yang disumpahkan sebagai Melkisedek. Saudara-saudara, dia pakai cara yang sama mengatakan kita menjadi orang Kristen bukan karena diakui oleh gereja, kita menjadi orang Kristen bukan karena diterima oleh Katolik, kita menjadi orang Kristen karena kita sudah ditakdirkan sebelum dunia diciptakan. Saya mau tanya, kapan Paulus mau menjadi orang Kristen? Jawab. Jangan diam-diam. Pernahkah Paulus merencanakan menjadi Kristen? Pernahkah dia mau? Dia rencana, saya sekolah di bawah Gamaliel sampai umur 25, dapat gelar doktor. Sesudah itu saya dari Parisi. Saya di Parisi sudah berapa tahun, saya mulai menjadi orang Kristen. Saya rencanakan kapan nikah, kapan dibaptis, kapan menjadi gini. Dia rencana apa? Siapa yang rencanakan menjadi orang Kristen? Paulus pernahkah mempunyai keinginan mikir kapan saya menjadi Kristen? Justru dia menjadi orang Kristen pada saat dia merencanakan memusnahkan Kristen. Dengar ya. Paulus
Paulus paling mengerti anugerah. Karena waktu dia memikirkan kembali, dia sadar dia tidak pernah merencanakan menjadi orang Kristen. Dia tidak pernah mau percaya. Saya juga, kamu juga. Kita cuma taunya lawan Tuhan. Kita taunya membenci Dia. Kita taunya kalau bisa melawan Alkitab, kita menghina orang Kristen. Saudara-saudara, dulu saya melihat pendeta jengkel sekali kalau orang belum memperkenalkan itu pendeta. Saya masih sopan. Sudah kena ini pendeta, langsung dah lihat di begini. Kita tidak rencana mau beriman. Kita tidak merencanakan mau mempercayai Yesus Kristus. Paulus justru pada saat dia merencanakan melawan Tuhan, saat itu dia menjadi Kristen. Kenapa? Karena kehendak Allah atas dia, bukan kehendak dia yang menggerakkan Allah. Saudara-saudara, lalu Paulus kapan menyerahkan diri? Oh, beberapa hari kemudian dia ingat akan panggilan Tuhan. Aku akan kirim engkau kepada tempat yang jauh untuk orang kafir, supaya mereka putar dari gelap kepada terang, dari setan kepada Tuhan. Oh, aku menyerahkan diri. 3 hari dia buta. 3 hari itu mata jasmanian buta, tapi 3 hari itu mata rohani dia itu celik. Pertama kali buta, juga pertama kali celik. Ini paradoks. Justru karena matamu begitu besar, terus melihat duit, maka butalah rohanimu. Justru karena matamu begitu besar, terus melihat materi, maka rohanimu tak pernah melihat rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudara, Paulus buta dan dia celik. Dan 3 hari kemudian Ananias datang kepada dia, tumpang tangan kepada dia, dan dia lihat lagi. Dan seumur hidup never return. He never returned to the original life. He never returned to the life before. He committed himself for the whole life. The rest of his time belongs only to God. Saudara-saudara, Tuhan, aku milikmu, aku sekarang memberitakan Injil. Jadi Paulus tidak mempunyai 50% pemegang saham joint venture dengan Tuhan, lalu sama-sama kongsi. Nah, Tuhan kasih anugerah, engkau kasih iman. Kalau yang beriman percaya, kalau tidak iman tidak disamakan. Tak bisa, engkau tidak mungkin beriman. Engkau tidak ada duit untuk menjadi pembeli saham. Tidak ada. Engkau nol, saya nol. Kita dilahirkan kosong, 2 tangan keluar, adalah dilahirkan untuk melawan Tuhan. Kita sudah dilahirkan orang-orang dosa. Begitu keluar dari rahim ibunya, langsung jalan sesat. Alkitab, we have gone astray, all we like sheep. Kita semua berjalan dalam kesesatan. Kita semua tidak kembali kepada Tuhan. Kita tahunya ada berdosa. Begitu mulai bisa ngomong, sudah bisa ngomong bohong. Begitu bisa jalan, sudah jalan salah. Begitu mengenal ketuhanan, langsung melawan Dia. Begitu mempunyai kebebasan, langsung memakai kebebasan untuk melukai hati Tuhan. Inilah orang berdosa. Saudara-saudara, kita tidak bisa beriman. Kita tidak ada rencana. Kita katanya mau cari Tuhan, itu omong kosong. Banyak orang cari agama untuk mencari pelindungan. Banyak orang melarikan agama karena agama itu menjadi siksaan. Banyak orang mau Tuhan karena melalui Tuhan dia bisa mendatangkan keuntungan. Jika Tuhan kasih kerugian, dia langsung membuang Tuhan. Inilah orang, inilah engkau, inilah saya. Jadi Paulus tak pernah berencana mau menjadi orang Kristen. Tapi kapan dia menjadi orang Kristen? Dia menjadi orang Kristen justru pada saat dia merencanakan merusak atau menghancurkan Kristen. Itu berarti the triumph of the grace of God. Kemenangan anugerah Tuhan yang melampaui akan kerusakan manusia. Kemenangan anugerah Tuhan melampaui kebebasan manusia. Saudara-saudara, dan saya mau tanya, waktu dia menyerahkan diri, Tuhan bilang, aduh syukurlah hambaku tambah 1 loh. Kalau tidak ada dia, siapa yang ngabar Injil ke Efesus? Aduh, malaikat, syukurlah tambah 1 Paulus. Kalau banyak orang yang jadi hambaku, ya Injilku bisa dikabarkan. Kalau orang tidak mau, gua Tuhan juga buat. Begitu? Hah? Tidak. Sekarang saya tanya, Tuhan memanggil dia, berkata kepada dia, memberi cahaya kepada dia, merubah hidup dia, dan mengutus dia. Tapi waktu Paulus mengingat kembali, dia menulis satu kalimat, di dalam rahim ibuku aku sudah dipanggil. Loh, kapan? Masih di dalam janin, menjadi bayi yang kecil yang belum dilahirkan. Paulus sudah dipanggil. Apa maksudnya? Nah, ini bukan pentelusuran
Tapi pentulusan lebih tuntas adalah Efesus pasal 1. Sebelum dunia diciptakan aku sudah dipanggil. Saudara-saudara, ini doktrin reform. The doctrine of predestination. The doctrine which give the glory full to the authority and the sovereignty of God. Puji Tuhan. Mari kita membaca ayat 1 sampai 4 sekali lagi. Efesus pasal 1. Saya membaca 1 dan 2, 3 dan 4 semua membaca. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan. Oh, ini istilah muncul pada permulaan, muncul pada Efesus, baru menerima surat kalimat itu muncul. Kalau begini saya menjadi orang Kristen bukan karena jasaku, bukan karena kemauanku, bukan karena kelayakanku. Karena waktu itu aku belum lahir, bahkan belum lahir, ibuku pun belum lahir. Bukan saja ibuku, nenek moyangku belum lahir. Bukan saja demikian, sebelum dunia diciptakan. Saudara-saudara, di sini langsung indikasi our God is an eternal God. Our God is God who transcends time and space. Our God is supra-historical God. Our God is supra-empirical and rational God. Our God is beyond our comprehension. Allah yang melampaui akan pengertian kitab, Allah yang berada di taktanya sendiri, Allah yang melampaui sejarah, Allah yang melampaui waktu dan tempat, Allah yang melampaui pengalaman dan pikiran, Allah yang melampaui segala marifat dan bijaksana manusia. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih. Saudara sekarang tahu berapa serius menjadi orang Kristen? Saudara mengetahui berapa hebat status yang ada pada kita? Saudara tahu berapa berharganya? Saudara-saudara, hal-hal yang mendadak selalu itu adalah hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang direncanakan sejauh mungkin itu hal-hal yang penting. Sayangnya sekarang hal-hal yang penting selalu kita tidak jauh-jauh hari mempersiapkan. Justru jauh-jauh hari mempersiapkan hal yang sepele-pele. Saudara-saudara, mau menjadi pekerjaan Tuhan, mau menjadi saksi Tuhan, tidak siap-siap. Tapi kalau katanya mau ikut tamasya ke Alaska, siap. Cepat-cepat siap, bajunya berapa banyak, siap. Hal yang kecil-kecil siap-siap terus, rencana-rencana terus. Hal yang besar-besar tidak siap. Inilah kita. Sekarang saudara lihat, Allah pun, even God Himself, plan from eternity for this great thing, to choose you, to predestinate you, to call you to be the children of Him. Kalau demikian, ditumbang tangan atau tidak, tidak soal. Dikucil atau tidak, tidak peduli. Diterima atau tidak oleh gereja kelihatan, tidak ganggu. Saudara tahu? Nah, kalau ini mempunyai akar sampai di situ menjadi fondasi hidup, the courage to be, my existence cannot be shaken. My foundation cannot be removed. My presence cannot be ignored. Saudara-saudara, keberadaanku, fondasiku, hidupku tidak bisa digoncang oleh siapapun. Siapa bilang ini doktrin yang irrelevan? Siapa bilang ini tidak praktis? Sekali lagi, doktrin dari reform memberikan pengertian kepada kita. Yang disebut praktis adalah semua ajaran dan rencana Allah yang bisa kita alami. Itulah praktis. Saudara-saudara, bukan secara praktis. Ini lebih praktis dari segala hal yang disebut praktis oleh orang-orang yang tidak mengerti apa sebenarnya praktis. Ini lebih fundamental dari segala sesuatu yang tidak mau fondamen. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita seluruh pengertian dari kekekalan, dari sudut, dari takhta Tuhan Allah. Sekarang saya lihat saya sendiri. Saudara-saudara, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa memisahkan diri dari diri, lalu melihat diri dari objektivitas diri melalui subjektivitas diri.
Man is the only existence can separate your existence from the subjectivity and objectivity. Then you can evaluate and you can see yourself with your objectivity based on your subjectivity. Satu-satunya makhluk satu-satunya keberadaan yang bisa keluar dari diri lalu melihat diri, menilai diri sebagai subjek dan objek, lalu melihat diri. Saudara-saudara, Stephen Tong harus pakai ukuran apa untuk mengukur Stephen Tong sendiri? Ukuran diri salah bisa gila. Ukuran lebih kelebihan bisa gilanya membunuh. Ukuran kurang gilanya bisa membunuh diri. Saudara-saudara, wrong estimation of yourself become very dangerous. Kalau engkau menilai diri secara terlalu rendah, engkau minder, akhirnya bunuh diri. Engkau menilai diri terlalu tinggi, akhirnya superior, lalu mempermainkan peranan Allah membunuh orang lain. Hitler, orang yang salah menilai diri. Banyak orang yang masuk rumah gila, salah menilai diri. Bagaimana engkau menilai diri? Bagi saya, bagaimana menilai diri? Mari kita menilai diri daripada ukuran, daripada pandangan, daripada perasaan, rencana kekekalan Tuhan Allah. Puji Tuhan, saya memang begitu kecil, tapi jangan hina saya. Saya ditetapkan untuk menjadi orang Kristen sebelum dunia diciptakan. Jadi dunia akan lewat, saya tidak lewat. Dunia akan mengakhiri di dalam hari kiamat. Saya tidak kiamat. Karena apa? Di dalam dunia begitu besar, saya begitu kecil, tidak apa. Segala sesuatu yang bergoncang di sekitar saya itu hanya dunia yang sementara. Tapi yang berada di diri saya adalah identitas yang tidak digoncangkan oleh dunia. Puji Tuhan, pengertian kesadaran semacam demikian membuat orang Kristen tahu di dalam tubuh Kristus, di dalam diri Kristus, dia mempunyai identitas yang begitu besar. Itulah sebab setan pasti tidak merelakan engkau sewenang-wenang menjadi orang Kristen. Dia akan menghantam engkau, menghancurkan engkau, menggoncang engkau. Menjadi orang Kristen jauh lebih sulit daripada menjadi orang bukan Kristen. Menjadi orang Kristen jauh lebih mengalami tantangan bahaya lebih banyak dari orang bukan Kristen. Jangan kira engkau menjadi orang Kristen engkau enak-enak seperti naik limusin masuk ke dalam surga. Paulus berkata kepada Timotius, barang siapa kalau hidup beribadat, dia harus dianiaya. Ini dalil tidak pernah berubah. Kecuali engkau menjadi orang Kristen kompromi, orang Kristen tidak peduli, orang Kristen sembarangan, engkau akan dibiarkan lancar oleh setan. Tapi saudara-saudara sekalian, Efesus diberi pengajaran oleh Paulus sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih engkau di dalam Kristus. Maka pagi ini dia introduksi untuk mengerti surat Efesus. Kita melihat dari 3 sudut yang besar itu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita betul-betul beriman, lebih dekat kepada Dia, lebih mengerti Dia, dan makin mempelajari kitab suci, makin kita sesuai dengan pikiran, perasaan, dan rencana Tuhan Allah sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada pagi ini sekali lagi Tuhan berkata-kata kepada hati kami. Di dalam dunia dan sejarah yang penuh dengan kegoncangan, arus-arus yang tidak menentu, beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang berpangkal dan berfondasi di dalam rencana Allah yang kekal. Tuhan, ingatkan kami kembali bahwa kami bukan milik dunia ini. Ingatkan kami kembali bahwa ada rencana sebelum dunia diciptakan Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Beri kekuatan kepada kami untuk sadar bahwa kami adalah kaum pilihan, bukan dipilih untuk menjadi sombong, dipilih untuk lebih merendahkan diri, bersandar kepada Tuhan, dan pilih untuk mempunyai tugas yang besar, hidup suci memuliakan Tuhan. Tuhan berkatilah selanjutnya setiap kali pentafsiran tentang buku Efesus. Kami minta Tuhan beri bijaksana kepada hamba-Mu, beri ketaatan kepada anak-Mu, beri pengertian dari Roh Kudus kepada setiap jiwa yang menanti firman. Jadikan mimbar ini saudara berkat bukan hanya kepada orang yang datang mendengar, menjadi berkat bagi satu zaman, satu bangsa, bahkan kepada bangsa yang lain dan zamannya akan datang. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih. Amin.